Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Muhammad Jalaluddin dengan NIM 2406891 akan mempresentasikan hasil eksperimen tentang kemagnetan. Pendahuluan, bagian rumusan masalah. Bagaimana pengaruh jarak terhadap intensitas medan magnet yang dihasilkan oleh magnet batang? Faktor apa saja yang mempengaruhi interaksi antara arus listrik dan medan magnet pada kawat penghantar? Dan yang terakhir, bagaimana pola garis gaya magnet terbentuk saat serbuk besi diletakkan di sekitar magnet. Tujuannya memahami sifat magnet, mempelajari arah medan magnet, dan menentukan variasi arus listrik mempengaruhi kekuatan dan arah magnet di sekitar kawat berarus. Untuk hipotesis, yang pertama, kabel tembaga yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang dapat diukur dan arah medan magnet tersebut mengikuti aturan tangan kanan. Yang kedua, kekuatan medan magnet akan berkurang seiring dengan bertambahnya jarak dari sumber medan magnet. Dan yang ketiga, dua macam magnet yang berinteraksi akan saling menguatkan jika arahnya sama dan saling melemahkan jika arahnya berlawanan. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu magnet batang, serbuk magnet atau serbuk besi, busur, power supply, kabel, kawat arus, dan ampermeter. Untuk prosedur percobaan untuk kawat lurus. Siapkan kawat lurus, sumber arus listrik, dan kompas. Letakkan kawat lurus secara horizontal pada papan atau tempat yang stabil. Hubungkan salah satu ujung kawat dengan sumber arus listrik menggunakan kabel penghubung. Tempatkan kompas di dekat kawat, lalu untuk mendeteksi arah dan kawat medan magnet yang terbentuk. Yang kelima, atur sumber arus untuk mengalirkan arus melalui kawat lurus. Dan yang terakhir, amati arah jarum kompas yang dipengaruhi oleh medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus. Untuk prosedur percobaan kawat melingkar, siapkan kawat untuk membuat kumparan, sumber arus, ampermeter, dan kompas. Hubungkan kedua ujung kawat kumparan ke sumber arus listrik, pastikan arus dapat mengalir dengan baik. Pasang ampermeter atau galvanometer untuk memonitor besarnya arus yang mengalir pada kumparan. Lalu tempatkan kompas di sekitar kumparan dan amati arah medan magnet yang dihasilkan. Lalu medan magnet yang terbentuk di sekitar kumparan akan lebih kuat dibandingkan pada kawat lurus dan akan membentuk pola seperti medan magnet sebuah magnet batang di dalam dan sekitar kumparan. Arah medan magnet di dalam kumparan dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Itu lengan kanan melingkar mengikuti arah arus pada kumparan. Ibu jari menunjukkan arah medan magnet di dalam kumparan. Ubah besar arus yang mengalir melalui kumparan dan perhatikan perubahan medan magnet. Jawaban pertanyaan penelitian pertama. Intensitas medan magnet yang dihasilkan oleh magnet batang berkurang seiring bertambahnya jarak dari magnet. Fenomena ini mengikuti prinsip umum dalam fisika bahwa medan magnet berkurang dengan kuadrat jarak dari sumber medan tersebut. Semakin jauh dari magnet batang, semakin lemah medan magnet yang dirasakan. Secara sistematis, intensitas medan magnet pada titik yang berjarak R dari kutub magnet batang dapat dinyatakan dengan rumus di bawah ini, di mana B adalah intensitas medan magnet dan R adalah jarak dari kutub magnet. Penjelasan, di dekat kutub magnet, medan magnet terasa lebih kuat. Semakin jauh dari kutub magnet, medan magnet akan semakin lemah dan akhirnya akan menghilang jika jaraknya cukup jauh. Jawaban pertanyaan penelitian 2. Interaksi antara arus listrik dan medan magnet pada kawat penghantar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain, yang pertama, besarnya arus listrik. Semakin besar arus listrik mengalir dalam kawat, semakin kuat medan magnet yang dihasilkan. Hal ini karena medan magnet yang dihasilkan oleh kawat penghantar sebanding dengan besar arus yang mengalir. Kedua, bentuk kawat. Kawat yang terbentuk lurus menghasilkan medan magnet yang melingkar. Pada kawat melingkar, atau kumparan, medan magnet yang dihasilkan lebih terfokus dan lebih kuat. Yang ketiga, jumlah lilitan untuk kawat melingkar. Pada kawat yang berbentuk kumparan, semakin banyak lilitan kawat, semakin kuat medan magnet yang dihasilkan. Jumlah lilitan ini meningkatkan intensitas medan magnet pada kawat penghantar. Empat,
Jarak dari kawat. Medan magnet yang dihasilkan oleh kawat penghantar akan semakin lemah seiring dengan bertambahnya jarak dari kawat. Semakin jauh dari kawat, semakin kecil medan magnet yang dihasilkan. Kelima, material kawat. Jenis bahan kawat juga mempengaruhi seberapa besar medan magnet yang dihasilkan. Bahan konduktor yang baik seperti tembaga dapat mengalirkan arus dengan lebih efisien dan menghasilkan medan magnet yang lebih kuat dibandingkan dengan bahan yang lebih buruk konduktivitasnya. Lalu, jawaban pertanyaan penelitian 3. Saat serbuk besi diletakkan di sekitar magnet, misalnya magnet batang, serbuk besi akan menampilkan pola gaya garis medan magnet yang membentuk pola tertentu. Berikut adalah cara pola garis gaya medan magnet terbentuk. Pola garis gaya medan magnet pada magnet batang. 1. Di luar magnet. Garis gaya medan magnet akan terbentuk lengkungan dari kutub utara menuju kutub selatan. Kedua, di dalam magnet. Garis gaya akan mengalir dari kutub selatan menuju kutub utara. Ketiga, di mana magnet serbuk besi akan mengorientasikan dirinya mengikuti arah garis gaya medan magnet dan serbuk besi akan berkelompok membentuk pola yang mengindikasikan arah dan bentuk garis gaya medan magnet. Pada, pada kutub magnet, garis gaya medan magnet akan sangat padat karena medan magnet di sekitar kutub tersebut lebih kuat. Di tengah magnet, garis gaya medan magnet akan lebih lemah dan terurai lebih lebar. Kekuatan dan kepadatan garis gaya berkurang seiring menjauh dari magnet, yang menunjukkan bahwa medan magnet semakin lemah di jarak yang lebih jauh. Berikut analisis data. Hubungan antara grafik theta terhadap R menunjukkan bahwa medan magnet B menurun secara eksponensial dengan bertambahnya jarak R. Y sama dengan minus 0,0021 X plus 0,0611 digunakan untuk memperkirakan nilai magnet yang relatif terhadap jarak dengan koefisien R kuadrat 0,9891 yang menunjukkan kecocokan tinggi antara data eksperimen dan model matematis. Hubungan antara sudut simpangan, arus listrik, dan jarak mencerminkan pengaruh medan magnet terhadap kompas atau jarum magnet di sekitar loop. Sementara pada grafik theta terhadap I menunjukkan bahwa I bertambah medan magnet B yang dihasilkan kawat maka semakin kuat. Akibatnya, sudut simpangan theta pada jarum magnet meningkat karena medan magnet kawat semakin mendominasi magnet total. Kesimpulannya, kesimpulan dari eksperimen fisika tentang kemagnetan menunjukkan bahwa karakteristik medan magnet dapat diukur dan memiliki karakteristik yang jelas seperti arah dan intensitas yang berkurang seiring bertambahnya jarak dari sumber magnet. Kedua, interaksi medan magnet. Arus listrik yang mengalir melalui konduktor menghasilkan medan magnet yang dapat berinteraksi dengan medan magnet lain, seperti dari magnet batang, yang mempengaruhi pola medan magnet. Ketiga, pengaruh material. Tidak semua material terpengaruh oleh medan magnet. Bahan non-magnetik seperti aluminium menunjukkan interaksi yang berbeda dibandingkan dengan bahan ferromagnetik. Hipotesis yang dibuat juga dapat diterima. Pada hipotesis 1 sesuai dengan hukum Ampere dan aturan tangan kanan. Ketika arus listrik mengalir melalui kawat, maka menciptakan medan magnet di sekitarnya. Hipotesis 2 diterima karena berdasarkan hukum Biot-Savart menyatakan bahwa medan magnet berkurang seiring bertambahnya jarak. Dan hipotesis 3 diterima karena berkaitan dengan prinsip dasar interaksi medan magnet. Medan magnet yang searah akan memperkuat sedangkan yang berlawanan arah akan memperlemah interaksi. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.